Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Sutra Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terkira, dengan limpahan kenikmatan yang tidak terhitung nilainya. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-11. Semoga Allah memberikan kita, senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan yang paling utama adalah konsistensi dalam melaksanakan amal-amal soleh, sehingga kita menjadi alumni Ramadan yang rabbani, yang betul-betul mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang sepantasnya kita curahkan segala perhatian dan cinta kita hanya kepada beliau, tentunya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Sutra Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, salah satunya adalah manusia, merupakan tujuan yang sangat mulia dan agung. Di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ulama mengatakan di sini bahwasanya liya'budu adalah liwahidu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita, Tuhan kita. Dialah yang menciptakan kita, bukan hanya kita, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan langit dan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang mendapatkan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah, untuk tunduk dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwasanya tujuan diutusnya seluruh nabi hanya untuk mentauhidkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan taghut atau tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rezeki, yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan dunia ini, maka sudah sepantasnya hanya kepada Allah juga kita memohon, hanya kepada Allah kita beribadah. Bahkan dalam setiap salat kita 17 kali dalam sehari semalam kita membaca ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maka sudah sepantasnya kita menyerahkan seluruh peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sadar yang mengatur, yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, menghidupkan dan menghilangkan mudarat yang ada pada diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhkan diri kita dari kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang lebih besar daripada mencuri, kezaliman yang lebih besar daripada berzina,
kezaliman yang lebih besar daripada merampok. Apakah kezaliman itu? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah yang harus kita sucikan dari akidah kita. Inilah yang harus kita bersihkan dari keyakinan kita, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita tambih, kita perhatikan dalam diri kita perhatikan dalam keluarga kita, dalam kerabat kita, dalam masyarakat kita. Karena sumber dari segala kehancuran adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sumber dari segala kezaliman adalah kesyirikan kepada Allah, sebagaimana sumber segala keadilan adalah mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala fasilitas ini. Mengapa kita harus meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Yang mana syirik itu adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sifat rububiyahnya, dalam sifat uluhiyahnya, dalam sifat asma wa sifatnya, dalam asma dan sifatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia dan seluruh isinya? Tapi kenapa kita menjadikan tandingan yang kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala yang mana kita meminta kepadanya, padahal yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Dan hati-hati jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan perbuatan syirik ini, karena kesyirikan ini adalah jalan kehancuran yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Na'udzubillah min dzalik, dari perbuatan syirik. Fenomena-fenomena yang terjadi kadang di tengah masyarakat, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita harus waspada di dalamnya. Salah satunya adalah tatayur. Apa yang dimaksud dengan tatayur ini? Misalnya di suatu daerah, kadang kita mendengar bahwasanya ketika ada burung hantu yang berkicau, maka kita mengatakan ada bala, ada musibah yang akan datang, atau ada orang yang akan meninggal dunia, atau ini dan itu. Maka ini adalah mengaitkan nasib dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam agama. Karena sesungguhnya yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan yang paling bahaya di antara jenis-jenis kesyirikan yaitu syirik akbar. Yang mana syirik akbar ini adalah menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, di mana dia beribadah, di mana dia meminta, di mana dia mengharapkan bantuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bergantung, bersandar, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Pemirsa Sutra Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya syirik ini dapat mengeluarkan kita dari Islam, dan bahkan syirik ini bisa membuat pelakunya kekal di neraka ketika dia terjatuh dalam syirik akbar. Namun di sana juga ada syirkul asgar yang disebutkan oleh ulama kita, bahwasanya syirik asgar ini atau syirik kecil ini merupakan dosa-dosa di antara dosa-dosa yang sangat besar.
walaupun syirik asgar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di neraka, namun dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Dan seorang bijak yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena sifatnya yang bijaksana dan petuah-petuahnya yang begitu indah. Siapakah dia? Dia adalah Luqman Al-Hakim. Ketika dia menasehati anaknya, dan ini yang seharusnya kita nasihatkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, dan kepada orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nasihatnya kepada sang anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ketika Luqman memberikan wejangan kepada anaknya, wahai Ananda, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah, janganlah engkau menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nasihat yang sangat indah di antara nasihat-nasihat sebelum Luqman mengatakan untuk berbuat baik kepada manusia, untuk menyampaikan bahwasanya kejarlah cita-citamu setinggi langit, atau sebelum wejangan memotivasi untuk mencapai suatu prestasi dalam dunia ini, nasihat yang paling utama dan paling bijak adalah janganlah engkau, wahai anakku, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Pemirsa Sutra Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Marilah kita senantiasa mempelajari agama kita, mempelajari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mempelajari agama ini adalah jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah bagi seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Jangan sampai di sana ada hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kita tidak tahu, sehingga kita melanggarnya karena faktor ketidaktahuan atau faktor kurangnya ilmu. Olehnya itu Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Olehnya itu Rasulullah mengatakan, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslimin, laki-laki maupun perempuan. Demikian mungkin yang sempat kami sampaikan pada kultum pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di jalan kebenaran, yaitu jalan tauhid, dan menghindarkan kita dari jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita pada kehancuran. Salah satunya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.